Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indra, saya dari FBT Syakim, yaitu batch 10. Di sini saya akan perkenalkan atau menjelaskan sedikit tentang CMS, Caterpillar Monitoring System. Itu di operator mode-nya dan juga di service mode. Nah, mari kita lanjut ke selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian operator mode. Nah, di sini, nah di indikator nih. Ini yang pertama ini adalah service meter atau HM. HM dari unit ini. Untuk pergantiannya itu menggunakan nih switch ini, kita tekan. Nah, ini berubah jadi odometer mode. Di sini kita melihat si outputnya transmisi, speed output transmisi. Ini menggunakan satuan kilometer. Nah, kita ubah lagi, kita tekan. Ini masuk ke tachometer mode. Di sini kita untuk melihat si engine speed. Kita melihat speed si engine-nya. Nah, di sini satuannya RPM. Dan selanjutnya kita masuk lagi, kita tekan lagi ke restable load counter mode. Di sini adalah total unit ini melakukan damping atau melakukan aktivitas damping. Ini load ini, L ini lambang dari load. Load itu adalah beban. Di sini totalnya 1013,9. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi ke diagnostik scroll mode. Di sini ada kode-kode berupa angka. Nah, di sini itu simbol dari MID atau modul identification. Nah, ini MID. Di sini ada 1225 tadi. Itu adalah CID-nya atau komponen identification. Nah, selanjutnya kita tunggu. Yang 11 yang di belakang itu tadi itu untuk siapa? Si FMI-nya atau failure mode identification. Nah, kita tekan lagi, langsung kembali ke HM atau service meter. Nah, segitu dari operator mode. Selanjutnya kita akan memasuki yang namanya service mode. Ya, kita tunggu video selanjutnya. Service mode tadi kita mengenal dulu tempat kita melakukan download data dengan menggunakan Attitool. Di sini ada service spot atau tempat kita memasang si Attitool. Di sini kita pasang Attitoolnya untuk melakukan download. Di sini di bawahnya itu adalah TPMS. Dan di sampingnya ini itu ada 12 volt. Nah, di sini kita untuk mengatur si voltnya. Nah, kita lanjut lagi ke service mode. Nah, kita masuk lagi ke service mode. Untuk memasuki service mode, kita harus menggunakan dua tombol ini atau dua switch ini. Switch ini yaitu namanya switch service. Di dua switch ini memiliki simbol yang satu. Nah, yang satu ini itu diberi simbol S dan satunya itu simbol C. Nah, untuk memasuki service mode, kita tahan tombol ini. Kita tekan, tahan sampai indikator ini nanti berubah. Nah, di sini kita memasuki service mode.
Nah, yang pertama itu kita memasuki yang namanya harness kode mode. Nah, di sini kita melihat harness atau kabel mana yang terjadi atau abnormal di unit ini, maka kodenya akan timbul di sini. Untuk mengetahui kode ini, kita bisa melihat dari SIS. Nah, kita lihat kode ini 57. Nah, kita itu bisa melihat dari SIS, maka kabel yang itu akan timbul. Nah, selanjutnya lagi kita pindah ke mode ke numeric readout mode. Nah, di sini ya ini berfungsi untuk membaca temperatur dan tekanan pada engine coolant, brake oli, sistem air, dan level fuel. Yang pertama ini itu ditandakan dengan derajat Celcius. 45 derajat Celcius ini itu adalah si engine coolantnya atau suhu pada coolant sekarang. Nah, kita pindah. Nah, kalau yang ini kita masuki yang namanya brake oil temperature. Di sini temperatur pada oil brake-nya. Ini menekan derajat Celcius. Nah, dan selanjutnya kita masuk ke mode tekanan dari sistem air. Di sini menggunakan KPA, kilopascal. Nah, selanjutnya kita memasuki mode yang selanjutnya, kita memasuki yaitu fuel level. Nah, di sini kita bisa melihat berapa persen fuel yang ada di unit ini. Ini menunjukkan 68%. Nah, di sini kita bisa juga melihatnya dengan cara lain. Itu kita bisa melihat dari sini, dari gig yang tadi, gig Lowster yang tadi. Ini kita bisa melihatnya. Selanjutnya kita masuk lagi ke mode selanjutnya. Nah, ini adalah service mode. Nah, di service mode ini itu adalah kode-kode yang keluar di saat kita melakukan servis, atau kode-kode yang keluar pada sistem-sistem yang abnormal pada unit ini atau komponen-komponennya. Yang pertama ini ada kode 3 digit. Ini itu merupakan kode MID atau modul identifikasi. Nah, yang ini yang 4 angka di depan titik ini itu adalah kode dari CID atau komponen identifikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke 0T FMI. Ini adalah kode yang ada di belakang titik tadi. Itu adalah FMI atau failure mode identifikasi. Nah, selanjutnya lagi kita masuk selanjutnya. Ini ada log mode. Nah, di sini dan di log mode ini kita bisa melihat histori kerusakan pada unit ini. Selanjutnya kita pindah lagi ke mode unit mode. Nah, di sini kita bisa mengganti si kilometer atau mengganti kilometer ke miles. Kilometer ini itu satuan dari Indonesia. Kalau mil ini kita menggunakan satuan dari US atau Amerika Serikat. Nah, di sini dia juga berganti. Kalau kita menggunakan miles, ini adalah MPH. Kalau kita menggunakan kilometer, nanti di sininya adalah kilometer atau km. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu
load mode. Load count mode. Di sini adalah total unit ini melakukan aktivitas dumping atau melakukan dump. Di sini tercatat 99.000 kali. Di sini ada load. Load ini adalah muatan. Di sini adalah total unit ini melakukan dumping. Selanjutnya kita masuk ke menu ini, yaitu diagnosis and programming mode. Ini ada mode terakhir. Nah, NN ini adalah kode untuk memprogram si transmisi. Nah, itu. Dan ada kode. Nah, sebelum mengakhiri perkenalan dari saya tadi, perkenalan ini monitoring system. Di sini saya menyampaikan tentang log mode sedikit, yaitu tentang detail. Nah, di sini dia ini bisa melihat history dari unit ini, yaitu berapa paling tertinggi atau maksimal unit ini mencapai RPM-nya atau high RPM, dan bisa melihat apakah unit ini pernah overhead atau pernah low fuelnya low atau habis, atau pernah terjadi yang lainnya di indikator ini. Maka di sini akan timbul berapa dia overspeednya, dia akan timbul di sini di bagian ini. Nah, sekian dari saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.